yang Raden Tumenggung Prawiro Dipuro. Ini untuk angka tahunnya sekitar 1800-an sekian. Dan ini adalah Mbah Ndoro Palang, Mbah Ndoro yang mengetahui palang-palang dari semua palang yang ada di Madiun sini, di Caruban. Oke, kita sudah dapat kuncinya dari mbahnya, mbah kunciannya. Mari langsung saja kita masuk melihat komplek makamnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini guys, ini namanya Yoni. Ini salah satu batu purbakala juga. Ini juga batu purbakala juga ini. Juga dua batu purbakala. Ini namanya Yoni. Sering menyentuh kata Ini Pak Raden Tumenggung Prawiro Dipuro. Dan di sekelilingnya adalah makam-makam dari keluarga besarnya. Ini juga salah satu benda cagar budaya juga. Ada Yoni yang sangat bagus sekali. Ini juga salah satunya. Ini juga Yoni guys. Peninggalan dari zaman Hindu. Nah, itu Pituah baik semua. Amal itu Pituah. Hananiro, Hananingsun itu disingkat. Banyak sekali. Itu Guru Jawa. membacanya Raden Ayu. Raden Ayu. Oh berarti istrinya Pak ya? Iya, istrinya. Itu ada awalan ho itu petunjuk. Ya contohnya itu Hono Hananiro, Hananingsun. Ada kamu, ada saya. Hananiro, Hananingsun. Datang Terus lain-lainnya dur itu Arab. sakit maus Anu betul sakit. Allah. yang atas itu Pak. Iya. Berarti ini sudah era Islam Pak. Iya. Berarti kan Itu sudah dalam kurang lebihnya yang putri. Figurnya putri. Pelaksananya. ini betul sekali pulau. Bener Pak. Yang kedasip. Terdasih. Yang kedasip. Keramat kalau yang asli. Yang pertama kali Iya, Bapak yang Yoni Prawiro Dipuro siapa Pak? yang kedasip. Oke guys, habis dari makam Mbah Ndoro Palang kita lanjut lagi. Orang satu ya Ke makam, bukan makam, temuan Linggayoni di daerah Sanggeng Merjo. Oke, makasih.
Oh, iya. Kita sampai di komplek makam Kuncen, makam Kiai Besari. Nanti kita bisa lihat salah satu sesepuh, salah satu makam dari penghuni komplek sesuai dengan disebutkan. Ini adalah komplek makam dari pasukan Mataram. Komplek dari makamnya pasukan Mataram. Lihat pilar-pilarnya yang masih jelas. Diceritakan tentang sejarahnya Raden Ngabelo Prawiro Dipuro ini hubungannya dengan Raden Tumenggung Prawiro Dipuro sebagai bupati ya, bupati Cauban itu seperti apa? Ini kalau kita lihat literatur dan cerita keluarga keturunan Raden Ngabelo Dipuro ini yang dimakamkan di Pakuncen ini memang tanah berdikan pada era Mataram Islam. Tanah berdikan. Tanah bebas pajak era Mataram Islam. Nah, dia seorang keluarga besar dari Raden Tumenggung Bupati, otomatis beliau juga berhak untuk dimakamkan di sini ketika meninggal dan keluarganya. Terus beliau ini masih kerabat dari putra dari seorang Raden Tumenggung atau Bupati Cauban yang bernama Raden Tumenggung Prawiro Dipuro yang ada di sebelah utara sana, makamnya di sana di Pakuncen juga bentuknya sama. Nah, beliau itu putra dari beliau, penerus. Jadi Raden Ngabelo Prawiro Dipuro ini putra dari Raden Tumenggung Prawiro Dipuro. Nah, beliau ini meneruskan jejak perjuangan dari orang tuanya. Mulai dari orang tuanya itu sudah diprakarsai cara membuat seni budaya. Satu contoh memprakarsai tentang adanya seni dongkrek. Nah, Raden Tumenggung Prawiro Dipuro ini yang pertama kali memprakarsai. Nah, prakarsai bentuk dan musiknya dan lakonnya dan mainnya dan fungsinya. Akan tetapi ketika pelaksanaannya dan penerusnya ini diteruskan oleh putranya yang bernama Raden Ngabelo Prawiro Dipuro hingga sampai beliau wafat di sini. Tapi di sisi lain ketika di wilayah sekitar Cauban sini ada pagebluk, pagi sakit, sore mati, dan itu hampir tiap hari, dan itu membuat resah oleh masyarakat. Akhirnya beliau seorang ulama juga, seorang tokoh ulama atau tokoh masyarakat. Akhirnya beliau berkeinginan untuk bagaimana caranya pagebluk atau sirna hilang dari masyarakat itu. Akhirnya alat maupun musik maupun alat ini digunakan untuk mengusir biar sirna penyakit pagebluk ini yang selama ini sudah banyak yang meninggal. Akhirnya dengan adanya seni budaya dongkrek ini, akhirnya Allah atau Tuhan itu memberikan kesembuhan oleh warga. Akhirnya seni dongkrek ini terkenal sebagai bisa membuang penyakit warga. Akhirnya hingga sekarang terkenal sebagai Raden Ngabelo Prawiro itu terkenal sebagai orang sakti, bisa menyembuhkan masyarakat yang terkena dampak penyakit kalau sekarang pagebluk lah sekarang. Seperti itu. Pagebluknya kira-kira seperti apa ya? Pagebluknya itu informasi dari masyarakat sendiri ya. Jadi kalau seandainya sakit panas, flu, paginya itu nanti sorenya meninggal. Sorenya sakit, paginya meninggal. Seperti kondisi sekarang. Dan informasinya itu keluarganya ketika tahu-tahu pulang dari sawah atau pulang dari ladang ya, kelihatannya sehat. Tapi ketika sampai rumah kecapean, sakit,
besoknya meninggal. Jadi bisa diusir dengan media Media musik musik, tradisi dongkrek, dongkrek ya, tadi seperti yang, itu. yang berkembang sampai Iya. sekarang yang cerita rakyat, cerita iya. jenis seperti Nah, sedangkan bentuk makam ini kok berbeda dengan makam-makam yang lain itu gimana Mas? Bisa menceritakan? Nah ini yang istimewanya dari makam beliau ya, mulai dari terahnya, mulai dari ayahnya, orang tuanya itu Raden Temenggung Prawedipuro ini juga tidak ada nisan dan tidak ada bangunan sama sekali pada pas di pusaran makamnya, hanya tanah. Nah, di putranya juga sama, sebenarnya hanya tanah, tidak ada nisan sama sekali. Kalau sekarang ini udah dikasih apa ya, dikasih semen atau batu bata. Tapi yang jelas ini tidak, kalau orang tidak tahu ya, masuk dikira bukan bangunan, mungkin diinjak-injak ya. Tapi padahal ini filosofinya tinggi, bahwa beliau itu tidak ingin seperti orang-orang pengen wah atau pengen cari pangkat, derajat. Enggak, beliau itu ketika hidup sampai meninggal, itu pun dia itu hanya sebatas sebagai masyarakat pada umumnya. Dan tidak kalau kelihatan keistimewaan atau mungkin punya derajat atau pangkat di selama dia hidup, dia hanya sebagai manusia rakyat biasa. Ini perbedaannya. Dan filosofinya yang jelas, beliau ini memberi contoh kesederhanaan ke keturunannya. Tidak ingin memperlihatkan sebagai orang yang senang dengan menghambur-hamburkan kekayaan atau mungkin bahasanya orang itu sekarang ini hidup sederhana. hidup sederhana mintanya seperti itu.